Selamat datang di part 11. Di part 11 ini kita akan membahas berbagai macam bentuk transit yang ada di data. Di part ini kita hanya membahas beberapa bentuk transit saja, dan beberapa bentuk transit ini adalah beberapa bentuk transit yang ada di dalam data dan sering kali ditemui. Baiklah, yang pertama kita akan bahas pembahasan basic dulu tentang bentuk transit, di mana di contoh satu kita memiliki sebuah bintang ya. Bintang ini di permukaannya itu memiliki kecerahan yang sama di seluruh permukaannya, dan ketika planet transit maka dia akan menghasilkan peredupan cahaya yang stabil gitu ya, stabil sampai di bawahnya dia juga datar karena kecerahan permukaan bintangnya adalah sama semua di permukaan bintangnya. Oke, kemudian di contoh kedua, yang mana ini adalah contoh bintang nyata di alam semesta. Rata-rata semua bintang di alam semesta di Bima Sakti itu permukaannya memiliki kecerahan yang berbeda-beda atau enggak sama antar permukaan di sebelah sini dan sana, itu berbeda-beda menghasilkan kecerahannya, sehingga ketika planet transit di depan bintangnya, maka sinyal transitnya akan meredup membentuk huruf U. Beda dengan yang contoh satu, dia datar di bagian bawah karena kecerahan seluruh permukaannya adalah sama. Sedangkan di contoh kedua, bintang ini tidak memiliki kecerahan yang sama di setiap permukaannya, sehingga dia menghasilkan bentuk sinyal yang lebih lebih masuk ke dalam gitu ya, lebih membentuk U. Makanya ini biasa disebut U-shape, bentuk U transit gitu ya, U-shape transit. Kemudian di contoh ketiga, di mana yang paling biasa kita temui di data adalah bahwa lingkaran orbit sebuah planet itu tidak selalu sejajar dengan pengamatan kita. Kadang orbitnya itu agak melonjong atau ini biasa disebut inklinasi gitu ya. Maka orbit ada yang bentuknya lurus terhadap pengamatan kita, kadang juga agak sedikit miring, kadang ada yang tidak terlihat sama sekali atau malah berbeda sudut 90 derajat dengan pengamatan kita, sehingga tidak terlihat gitu ya. Dan ini salah satu contoh bentuk transit di mana sebuah planet yang memiliki inklinasi atau jalur orbit seperti berikut ini akan menghasilkan bentuk transit, bentuk sinyal transit yang berbentuk V, dan peredupannya ini juga tidak terlalu dalam karena hanya sebagian bintangnya saja yang planet ini blok cahayanya ya, sehingga dia tidak terlalu menghasilkan peredupan cahaya yang cukup signifikan karena terpengaruhi dengan jalur orbitnya atau inklinasinya. Dan ini sinyal-sinyal seperti ini, sinyal transit seperti ini cukup sulit untuk dihitung seberapa besar planet tersebut ya nantinya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh keempat. Nah, contoh keempat adalah kejadian transit bintang binari atau binary star. Itu biasanya sering kita temui di data. Contohnya ini adalah ada dua buah bintang yang saling mengorbit satu sama lain. Kemudian bintang satu ini melewati di depan bintang induknya, sehingga dia akan menyebabkan peredupan yang cukup signifikan dari bintang induknya, sehingga ini akan mengalami peredupan dan membentuk membentuk sinyal V. Untuk sinyal V beda dengan yang tadi, jika planet
bentuk sinyal V juga, cuma ini peredupannya jauh lebih kecil, sedangkan yang bintang ini jauh lebih dalam sinyal peredupannya. Sehingga inilah yang terjadi jika kita menemukan kejadian gerhana bintang binary gitu ya. Ini adalah bentuk sinyalnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini adalah kita akan membahas tentang durasi orbit atau durasi transit gitu ya. Jika kita melihat di sini semakin dekat dengan bintang induknya, sebuah planet akan memiliki orbit yang semakin cepat gitu ya, sehingga transitnya akan jauh semakin sering gitu ya. Sedangkan planet yang agak jauh dari bintang induknya, maka orbitnya akan semakin lama, periode orbitnya akan semakin lama, sehingga periode transitnya juga akan semakin jarang daripada yang planet yang lebih dekat dengan mataharinya atau dengan bintang induknya. Ya, mungkin itu saja, sekian dari part ke-11 ini tentang bentuk transit, bentuk transit cahaya bintang eksoplanet ya, kurang lebih seperti itu. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk suka dan subscribe, dan jangan lupa untuk cek deskripsi juga. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di part 12 tentang false positive. Sampai jumpa.